kita nyanyi saudara waktu beribadah. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Lihat dari lagu ini, sebenarnya waktu kita sedang menyanyikan, kita banyak lupa yaitu tugas kita. Apa tugas kita yang pertama barangkali Bapak Ibu? Yang itu harusnya otomatis ketika kita melihat saudara tuayan. Apa saudara? Belas kasihan. Melihat orang banyak itu, yang pertama saudara ada hati yang tergerak oleh belas kasihan. Saudara, bahasa Inggrisnya dikatakan compassion. Tahukah saudara, belas kasihan dimulai dengan kata masgul. Apa arti masgul saudara? Ketika seseorang punya masalah, saudara, hati saya gundah gulana sampai selesai masalah orang itu, baru saya damai sejahtera. Kenapa saya tidak bahas tuayan saudara? Karena Alkitab tadi ayat 37 berkata, tuayan memang banyak. Yang mana yang perlu kita bahas saudara? Tuayannya atau pekerjanya? Pekerjanya. Siapa pekerjanya? Saudara dan saya. Bagaimana dengan kita yang sudah ada di tempat ini saudara? Takut saya saudaraku yang kasih bukan sedang berasumsi. Haleluya. Kita sibuk loh, datang beribadah, ikut community of love. Kita saudara ikut doa puasa. Kita saudara hanya melakukan yang namanya retorika agamawi. Sampai saking sibuknya kita Bapak Ibu yang kasih hello, kita nggak bisa lagi melihat saudara yang kita lewati saudara, mereka perlu belas kasihan. Kita datang Bapak Ibu yang kekasih dengan segala macam yang namanya kegiatan-kegiatan gereja, sampai kita lupa saudara yang kasih, sampai kita kehilangan satu saudara, yaitu apa yang dirasakan Tuhan Yesus pada saat dia ketemu dengan tuayan tersebut. Apa saudara yang kasih? Belas kasihan. Saya takut Bapak Ibu yang kekasih, hello, jemaat yang sudah dikirim Tuhan yang pertama kali ke tempat ini, kita tidak lagi bisa, apa saudaraku yang kekasih, perhatikan baik, ayat tadi berkata, kita tidak lagi bisa melihat saudaraku yang kasih, tuayan yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita nggak bisa lagi melihat Bapak Ibu yang kasih, maka tidak ada ketergerakan oleh belas kasihan. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tahukah Bapak Ibu, halo, sinode yang ada di Indonesia berapa? Ya, kalau saya tidak salah, kalau salah saya koreksi, ada lebih kurang 400 sinode, saudara. Gereja. Pertumbuhan saudaraku yang kekasih gereja 30%. Saudara, ya, pertumbuhan rohani cuma 3%. Nangkap saudara maksud saya? Berarti kalau ada 400 sinode saudara, saudara coba kalkulasi saudara, satu sinode berapa ribu saja saudara pekerjanya, berarti kalikan dengan 400 sinode. Itu masih saudara pejabat-pejabat dan pekerjanya, PDT, PDM dan PDP. Betul saudara? Apalagi pengerja-pengerjanya. Apa yang dimaksud Tuhan di sini Bapak Ibu yang kekasih? Pekerja di sini yang dimaksudkan adalah pekerja-pekerja memang yang layak untuk menuai, yaitu pekerja yang berkualitas. Kualitas tindakan kita yang berulang tiap hari akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tersebut akan menjadi karakter yang menghasilkan dampak dan kuantitas. Dia tidak berkata, mintalah tuayan kepada yang punya tuayan. Tapi dikatakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Betul? Ada dua kata saya catat di sini, yaitu kata minta, yang kedua kata mengirimkan. Bapak Ibu ngerti nggak? Kalau kata meminta saudara, berarti belum ada, betul nggak? Kata mengirimkan, berarti belum nyampe, betul nggak? Harusnya kan idealnya ayat ini berkata begitu. Mintalah supaya yang punya tuayan memberikan hati kepada pengerja-pengerja yang sudah ada di situ untuk mereka menuai, betul nggak? Kenapa saudara jadi dikatakan mintalah dan untuk dikirimkan pengerja-pengerja saudara? Pekerja di sini yang dimaksudkan adalah pekerja-pekerja memang yang layak untuk menuai, yaitu pekerja yang berkualitas. Pertanyaan saya begini, bagaimana saudaraku yang kekasih dengan kita yang sudah dikirimkan pertama, betul nggak? Nangkap Bapak Ibu maksud saya? Bagaimana dengan kita yang sudah ada di tempat ini saudara? Kenapa kita nggak bisa lagi melihat saudaraku yang kekasih tergerak belas kasihan? Kita coba nggak melihat lagi masalah, problema yang ada dalam kehidupan di sekeliling kita. Kenapa kita sibuk saudara? Kita terlalu sibuk.
Termasuk saudaraku yang kasih apa? Melakukan yang namanya roh agamawi dan kegerakan-kegerakan kita dalam gereja. Saya baru pulang dari Medan 2 hari yang lalu. Saya ada pelayanan di Brastagi untuk pembekalan, ada satu gereja besar di Brastagi, saudara. Jemaatnya ribuan, saudara. Tahu Bapak Ibu, saya berangkat ke sana tanggal 25 kalau nggak salah. Sorry, ya tanggal 25 atau tanggal berapa bulan 1. Bapak Ibu tahu? Waktu saya saudara yang kasih pelayanan ke sana, saya terpikir, masa saya pembekalan orang-orang di sana, saya bawakan retreat rekonsiliasi satu gereja besar. Keluarga saya, kakak saya, abang saya kan masih ada yang berantem, betul nggak? Anda lewatkan seperti itu aja, saudara? Tergerak nggak saya belas kasihan? Bapak Ibu maaf ya, kalau kita turun ke daerah itu Bapak Ibu, yang undang kita satu gereja, tapi yang minta banyak banget, betul nggak? Itu bisa tiap hari kita khotbah, betul nggak? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang enaknya saya saudaraku yang kasih apa? Memenuhi undangan itu aja dapat uang, betul nggak Pak? Saya saudaraku yang kekasih korbankan acara saya ngopi-ngopi dengan pendeta-pendeta di sana. Saya urus dulu kakak saya, kakak beradik ini saudara, yang berkelahi dan berantem. Kenapa kita nggak bisa lagi melihat saudaraku yang kekasih tergerak belas kasihan? Kita coba nggak melihat lagi masalah, problema yang ada dalam kehidupan di sekeliling kita. Karena apa? Kita sibuk